Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, saya Tandi Rustiandi, Sarjana Pendidikan, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum memulai pembelajaran, ya, Bapak ingin menyapa kabar kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, ya. Semuanya sehat, mudah-mudahan kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tapi biasa kan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Siapa KM-nya? Oh ya, silakan untuk memimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anakku semua. Di hari ini kita akan mempelajari melanjutkan dari pekan yang lalu. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian. Apakah hadir semua? Kalau melihat kursi kayaknya pas ya. Berarti kalian hadir semua hari ini? Hadir semua, alhamdulillah ya. Kalau hadir semua, berarti Bapak tidak perlu berlama-lama untuk mengabsensi kalian. Oke? Nah, biasa kan kita tanamkan rasa nasionalisme kita, ya. Untuk di pagi hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional biar lebih bersemangat, ya. Ya, oke. Yang memimpin lagu siapa? Ada yang mau maju ke depan? Ayo, silakan. Ada. Oke, terima kasih untuk kalian. Silahkan kembali duduk. Ya, anak-anakku semua, betul, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran, di mana pembelajaran kita masih membicarakan tentang materi lanjutan minggu yang lalu.
Tetapi sebelum memulainya, Bapak ingin bertanya dulu pada kalian. Masih ingat atau tidak ya pembelajaran kita minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Siapa nak? Sakira. Oke, Sakira. Pembelajaran apa minggu yang lalu kita pelajari? Materi teks prosedur tentang menelaah. Betul atau tidak? Betul. Kita beri aplaus untuk Sakira ya. Ternyata masih apa? Nah, tadi kata Sakira tentang menelaah struktur teks prosedur. Ada yang masih ingat apa saja sih struktur teks prosedur itu? Nah, Ananda siapa nak? Nilam. Iya, silakan. Ananda Nilam, apa saja struktur teks prosedur? Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, kesimpulan atau penutup. Oke, betul atau tidak? Betul, beri aplaus. Ya, untuk Nilam, terima kasih. Ternyata kalian masih hafal. Betul, alhamdulillah. Ya, jadi apa yang telah kita pelajari di minggu yang lalu betul, yaitu menelaah struktur teks prosedur dan kebahasaannya. Nah, berarti ada satu lagi struktur dan kebahasaannya. Tadi struktur sudah, berarti kebahasaannya. Ingat nggak bahasa yang digunakan dalam teks prosedur itu biasanya menggunakan apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Menggunakan kalimat apa? Wah, ya, Ananda bilang lagi. Sepertinya dia hafal sekali dengan materi ini. Silakan. Menggunakan kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat saran. Kalimat perintah, larangan, dan saran. Betul? Alhamdulillah. Beri aplaus lagi untuk Nilam ya. Alhamdulillah. Ternyata masih apa? Yang lainnya nih harusnya lebih aktif lagi karena masih pagi kali ya. Oke, terima kasih. Ternyata kalian masih mengingat apa yang kalian lakukan minggu yang lalu akan kita ulang lagi di hari ini. Ya, di pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, bahwa kita mempelajari teks prosedur itu punya tujuan nggak sih? Punya ya. Pasti membuat sesuatu itu pasti punya tujuan. Kalian pernah melihat kira-kira teks prosedur kalian bisa temukan di mana? Di apa? Ya, di apa? Kalau kalian, ya? Buku panduan HP. Buku panduan HP, ya. Ada lagi yang lain selain buku panduan HP. Pernah melihat teks prosedur nggak? Buku masakan. Buku masakan, betul ya. Resep-resep itu adalah buku teks prosedur. Ada apa? Ada langkah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, ya, tanpa kalian sadari kalian sudah berhadapan dengan teks prosedur. Tadi kata Nilam dikatakan buku panduan HP. Kalian setiap membeli HP pasti ada bukunya. Membelinya second atau baru? Nah, kalau baru pasti ada ya. Buku panduan itu namanya manual, itu di dalamnya pasti ada prosedur. Tahapan bagaimana cara mengaktifkan, mengoperasikannya sampai dengan mencegah dari kerusakan. Ya, itu ya maksudnya. Oke, terima kasih. Nah, di hari ini kita akan mempelajari lanjutannya dari teks prosedur. Setelah kemarin kita menelaah struktur dan kebahasaan, hari ini tagihannya adalah nanti ada bagian yang keempat, yaitu menyajikan sebuah teks prosedur. Apa saja kandidat yang indikator tujuan yang akan dicapai? Silakan kalian lihat tayangan ya. Nanti berkumpul secara kelompok. Kalian masih ingat kelompoknya? Ya. Jadi nanti kalian berkumpul dengan kelompok untuk melihat materinya, ya. Materinya ini memang masih menggali dari apa yang lalu, karena kita menguatkan hari ini. Hari ini tujuannya adalah kalian akan membuat sebuah teks prosedur. Tapi nanti lebih jelasnya akan bisa disaksikan oleh kalian melalui tayangan. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Paham? Bisa? Ya, silakan lakukan. Oke, bagaimana? Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Oke. Kalau yang punya identitas kelompok, kalian silakan simpan di atas mejanya. Identitas kelompok. Ya. Dan buku
pembelajaran kalian sebagai sumber pembelajaran, silahkan kalian siapkan juga ya buku paket kalian yang kalian miliki sebagai sumber. Oke, sudah? Nah, kalau sudah siap, perhatikan. Nah, sudah ya? Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, ada di sana kelompok 2. Wah, ini ternyata kelompok 2 ya. Di sana kelompok 2 udah tertulis kelompok 3 dan yang terakhir adalah kelompok 4. Nah, tugas kalian sambil mengamati nanti Bapak akan menyampaikan KD, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran kita di hari ini, sekaligus tugas apa, penilaian apa yang akan dilakukan, ya seperti itu. Kita simak. Tolong untuk kalian, mohon maaf, biar kalian ini yang mungkin takut posisi duduknya tidak terlihat layar, kalian boleh menghadap dulu ke sini semuanya, menghadap layar ya, biar tidak membelakangnya, nanti kalian malah sakit. Perhatikan sambil siapkan alat catatnya ya, kalian gali, explore apa yang ada di materi. Yang akan Bapak sajikan di awal ini adalah materinya, seperti itu. Materi kita adalah mengajukan teks prosedur ya, seperti apa yang sudah kita lakukan di pekan yang lalu. Yang akan kita kaji di hari ini teks prosedurnya adalah KD yang akan kita pelajari hari ini adalah KD tentang merangkai atau menyajikan sebuah teks prosedur dengan indikatornya merancang sebuah teks prosedur. Yang kedua, membuat teks prosedur sederhana. Yang ketiga, menampilkan. Jadi nanti kalian akan menampilkan nanti. Seperti itu. Adapun tujuan pembelajarannya, yang akan kalian lakukan merancang teks prosedur, membuat teks prosedur, menampilkan hasil karya teks prosedurnya, nanti presentasi. Ini ya, yang menjadi bekal kalian nanti untuk menyusun sebuah teks prosedur ini. Jangan sampai terbalik atau apalagi ada bagian yang hilang. Tapi ada sih yang boleh ada, boleh tidak. Kalian masih ingat mungkin ya, mana yang boleh ada atau tidak ya. Sepertinya di bagian mana yang boleh ada atau tidak? Di antara keempat. Siapa namanya? Aiman? Apa? Di bagian mana? Di bagian penutup. Oke ya, itu betul Aiman. Yang boleh ada dan boleh tidak. Ya, sekedar untuk mengingatkan bahwa di dalam teks prosedur itu adanya kalimat yang tadi sudah disampaikan oleh Nilam ya. Ada kalimat perintah, larangan, dan saran. Dan kalimat perintahnya biasanya di dalam teks prosedur adanya kalimat perintah, biasanya ada akhiran ya, akhiran di dalam kalimat perintah itu ada yang diakhiri dengan i atau k. Maka sudah mengingatkan kembali karena materi ini sudah disampaikan di minggu yang lalu.
sampai situ dulu. Kalian ada yang mau bertanya dulu nggak tentang tayangan tadi? Ada nggak yang mau bertanya? Apa kalian sudah paham semuanya? Karena ini sifatnya masih menggali atau bukan menggali, mengingat kembali apa yang pernah kalian dapat di pembelajaran yang lalu. Nah, ya, ada yang mau bertanya? Mungkin di tayangan ini tidak ya, karena kalian masih hafal, tapi di tayangan berikutnya kalian mungkin akan menanyakan. Nah, tugas kalian sekarang sudah berkumpul dengan kelompoknya kan ya? Bapak akan membagikan LKPD. LKPD ini akan berkaitan dengan tayangan yang ada di depan. Bapak akan menyajikan 2 tayangan, ya, 2 tayangan tentang proses tek prosedur. Proses tek prosedurnya apa? Nanti kalian bisa lihat. Antara video 1 dan 2 sekilas sama, tetapi tak sama. Nah, seperti itu. Sekilas sama tapi tak sama. Apa di dalamnya? Kalian bisa lihat nanti semua dua-duanya sama-sama tek prosedur. Kalian tugasnya adalah nanti membuat rancangan dari tayangan tersebut, dirancang, ya. Terusnya dituliskan menjadi sebuah tek prosedur dari tayangan tersebut. Paham? Paham ya? Jadi kalian menyusun menjadi sebuah tek prosedur. Nah, silakan kalian nanti pilih di antara kedua tayangan itu mau tayangan yang nomor berapa? Film video 1 kah? Atau video 2 kah? Nanti tuangkan di dalam LKPD-nya ya. Seperti itu. Jadi Bapak akan membagikan LKPD. Selain itu, penilaiannya yang akan Bapak lakukan terhadap pembelajaran kita di hari ini, ya, pembelajaran ini, penilaiannya selain kalian ada nilai individu, ada nilai kelompok, ya, yang akan kita lihat. Titik beratnya untuk saat ini adalah titik utamanya nilai kelompok dulu, karena untuk mengawali sebelum kalian secara mandiri, secara proyek nanti kalian membuat prosedur di rumah yang akan Bapak beri waktu selama 1 pekan atau 5 hari, ya. Jadi minggu yang akan datang kalian baru kumpulkan untuk yang individu. Tapi untuk sekarang mengawali kita bekerja dari kelompok dengan cara membuatnya dari tayangan. Paham? Ya. Nah, selain itu ada juga di hari ini penilaian antar teman seperti biasa kita lakukan untuk mengamati apakah kegiatan kalian, teman kalian yang kalian amati baik atau tidak dan segala macamnya. Ya, paham ya? Seperti itu. Oke. Nah, Bapak akan membagikan dulu LKPD-nya. Kalian ini nanti Bapak akan menayangkan filmnya. Siap? Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 1 ini LKPD-nya. Oh, maaf. Ini kelompok 2. Sudah menerima semua LKPD-nya tadi dengan penilaian antar temannya. Kelompok 3 sudah menerima? Ya. Baik. Kurang, kurang, ada yang terkurang. Nah, kalian sudah menerima formatnya, ya, seperti itu. Bapak akan menayangkan video secara berurut, video 1 dan video 2. Bapak harap kalian cermati dan tugasnya paham nggak yang ada di LKPD? Ada yang mau ditanyakan? Tidak paham ya? Jadi kalian suruh ngapain dulu? Membuat sebuah dari mana? Dari video. Video yang mana? Yang nanti akan ditayangkan. Oke ya, seperti itu. Sambil kalian nanti bekerja secara kelompok, segera mungkin Bapak akan menayangkan. Bapak mungkin mau buka masker terlebih dahulu ya, karena nanti Bapak tidak akan banyak berbicara. Kalian sambil menayangkan. Ya, ya, ke depan, ya, semuanya. Kalian mengamati apa yang ada di video. Nanti kalian silakan pilih video mana yang akan kalian jadikan sebuah tek prosedur. Ya, silakan. Kalian sesuaikan, kalian mampunya yang mana secara kelompok. Ya, kita saksikan dan kalian simak. Siapkan alat catatnya,
Bila perlu nanti ada yang ditanyakan setelah penayangan ini, ya. Dari tayangan tadi, ada yang mau bertanya tentang tayangan tersebut atau mau sudah siap mengerjakan LKPD-nya? Ada yang mau bertanya? Oh ya, siapa namanya nak? Berdiri. Arumi Cantika. Arumi Cantika. Apa yang mau ditanyakan nak? Pak, bisa nggak kelompok kami membuat prosedur menggabungkan antara video 1 dan video 2? Oke, terima kasih Arumi. Kita beri aplaus dulu untuk Arumi ya. Bertanyanya katanya, Pak, boleh tidak dari tayangan 1 dan 2 kelompok kami menggabungkannya, mengkolaborasi, ya? Tetapi ingat, boleh saja, tidak jadi masalah. Tetapi pilih salah satu, karena yang menjadi ciri khas sebuah tag prosedur itu, kalian ingat strukturnya ada apa saja tadi? Bapak pilih lagi. 1. Tujuan, ya. Kalau tujuan pasti video 1, 2 sama dong, gitu ya. Kedua, alat dan bahan. Ada perbedaan nggak? Kalian pilih salah satu dari video itu ya yang menjadi rujukan utamanya. Ketiga, langkah-langkah. Mungkin sedikit berbeda tetapi tujuannya sama. Yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, itu ya. Oke, silahkan. Kalau misalkan ini masih ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan tayangan atau ketidakjelasan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan. Bapak beri waktu selama 20 menit kalian bekerja sama dengan kelompoknya untuk menuangkan menjadi sebuah tag prosedur dari tayangan yang kalian lihat. Jika ada kesulitan, kalian boleh tanyakan ya. Mengangkat tangan, sebutkan nama dan kelompok untuk nanti bertanya jika ada kesulitan. Ya, bagaimana kelompok 1 ada kesulitan mengenai tayangan tadi? Mengerjakannya? Tidak, alhamdulillah sudah mulai bekerja ya. Bisa ingat apa yang harus kalian lakukan biar menjadi sebuah tag prosedur sekalipun sederhana tapi baik. Kelompok 4 ya ini, kelompok 4. Bagaimana, ada kesulitan dalam menyajikan tag prosedurnya? Tidak ya, mudah-mudahan kalian lancar kerjasama biar cepat, disalin. Boleh menggali dari buku sumber yang lain untuk melengkapinya, boleh. Tapi ini kelompok ini yang bertanya nih, Pak, mau digabungkan, ada kesulitan? Pilih sesuai dengan apa yang kalian suka dari video 1 dan 2 tadi. Yang mana yang paling mudah atau pengen lebih memiliki tantangan, silakan. Masih berlanjut atau sudah mau selesai? Bentar lagi, Pak. Bentar lagi, alhamdulillah ya. Ya, bagaimana kerjaan kalian secara kelompok sudah selesai? Sudah selesai, alhamdulillah. Berarti saatnya kita untuk kalian mempresentasikan dari apa yang sudah kalian buat berdasarkan hasil pengamatan. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4 semuanya. Ya, silakan. Biasa perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang lainnya perhatikan jika ada yang tidak dipahami boleh nanti ditanyakan ke kelompok 4 yang maju depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nursa Bakita dan ini teman saya. Nama saya Rizky Ramadan, dan ini teman saya. Dengan nama Lino, dan ini teman saya. Nama saya Syafira Makfira. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, silakan materinya untuk disampaikan hasil diskusinya. Kami memilih video kedua, yaitu membuat lubang film berbeda sederhana. Lubang biopori adalah sebuah lubang selindris yang dibuat secara vertikal. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan. Oke, katanya adakah dari kelompok yang lain ingin bertanya? Itu sebenarnya dari kelompok itu silakan.
Oke, kita beri aplaus lagi untuk kelompok 4 ya. Mudah-mudah dipahami. Mungkin dari kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, alhamdulillah kelompok 4 sudah menyajikannya. Tadi ada yang bertanya kenapa katanya harus diulangi ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya kelompok 2. Yuk kita beri aplaus untuk kelompok 2 semuanya. Ya, kelompok 2 silakan. Untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan penulisannya. Oke, kita beri aplaus semuanya untuk kelompok 2. Dilanjut. Ada yang mau bertanya mungkin kepada kelompok 2? Ya, silakan dari kelompok berapa? Kelompok 3 berdiri nah. Siapa namanya sebutkan nah. Ya, silakan. Mengapa lubang memori harus dibolongkan supaya air menyerap ke dalam lubang memori? Ya langsung dijawab, tidak berpikir lagi. Ya, kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Ya, silakan. Untuk ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Ternyata alhamdulillah semuanya sudah bisa untuk menuangkan dari hasil pengamatan tadi menjadi sebuah teks prosedur. Secara garis besar semuanya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah betul. Kita beri aplaus untuk kalian sendiri ya. Nah, ternyata apa yang sudah Bapak sajikan tadi di tayangan, kalian bisa menyerapnya, bisa menyimpulkannya menjadi sebuah teks prosedur. Bisa dikumpulkan dulu KPD-nya sekarang? Tinggal KPD-nya, silakan bawa ke depan KPD-nya. Untuk lembaran penilaian dirinya juga sudah selesai? Kalau sudah, sekaligus. Bapak akan periksa dulu sebentar untuk melihat, karena tadi Bapak sudah menyimak apa yang kalian sampaikan. Ya. Nah, dari hasil pekerjaan kalian nanti akan Bapak beri penilaian kelompok mana yang terbaik. Tetapi sebelumnya kita akan mengevaluasi terlebih dahulu, menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Iya, silakan dari kelompok 4. Siapa namanya nak? Nilam Sari. Kesimpulannya apa dari pelajaran kita hari ini? Kita telah mempelajari merancang, membuat, menyajikan teks prosedur. Prosedur itu terdapat di dalamnya itu ada kalimat kerja, kalimat saran, kalimat larangan. Oke, itu. Ya, kita beri aplaus untuk Nilam ya. Gak apa-apa, santai saja. Ya, jangan deg-degan ya. Teman-teman kalian sendiri lah yang dihadapi ya. Tadi yang disampaikan oleh Nilam, Davina sudah betul. Mungkin ada lagi yang lain mau menambahkan dari simpulan? Ya, simpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak tambahkan sedikit apa yang tadi sudah disampaikan oleh Davina dari kelompok 1 dan dari Nilam dari kelompok 4. Pelajaran kita hari ini ya, bahwasanya betul kita sudah mempelajari tadi kalimat ataupun ada kata kerja imperatif yang disampaikan oleh Davina. Di dalamnya tadi pasti ada struktur. Waktu membuat kalian tadi membuat teks prosedur pakai struktur nggak? Nah, cuma tadi bacanya kurang lantai waktu menyampaikan, maaf kurang lantang. Ya, jadi tujuan harusnya disebutkan seperti itu. Bla 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 bla. Nah, alat dan bahan. Nah, itu kan jadi struktur yang keduanya disebutkan. Struktur yang ketiganya, langkah-langkah, lompatnya. Kalau keempat kan boleh ada, boleh tidak. Tapi semuanya alhamdulillah ada, bagus. Ya, jadi yang tadi kesimpulan disampaikan oleh Nilam, adanya struktur itu ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup, disertai juga adanya kalimat perintah, adanya kalimat larangan, dan saran. Dan itu yang menjadi titik dari sebuah teks prosedur. Bapak akan memberi reward dulu untuk kelompok yang terbaik hasil presentasi kita hari ini, yaitu kelompok 1. Yang keduanya yaitu kelompok 4. Dan yang ketiga kelompok 3.
hadir kelompok 2. Tetapi jangan berkecil hati ya di sini ya. Kelompok 2 masih ada kesempatan di waktu yang lain untuk bisa jauh lebih baik ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya, cuma mungkin secara keseluruhan itu yang harus kalian perbaiki. Sebelum penutup nanti ada evaluasi sedikit. Kalian bawa gawai HP? Bawa? Silahkan dibuka dulu HP-nya. Ya, ada kuis untuk kalian. Ya, ada kuis untuk evaluasi hari ini. Kalian silahkan gabung langsung dengan Classroom ya, karena ada di sana. Waktunya tidak lama. Ya, waktunya hanya 5 menit. Nah, itu ya. Ya, yang evaluasi. Ini yang evaluasi. Ketemu? Ya, ketemu ya. Silakan langsung kalian kerjakan. Kalian dapat berapa, kalian bisa langsung lihat nilai hasilnya, ya. Oke, sudah? Satu lagi. Oke. Ternyata tidak nyampe 5 menit ya, bisa lebih cepat ya. Bisa kalian lihat responnya, dapat berapa kalian. Sudah? Oke, sudah ya. Nanti kalau Bapak tanya siapa yang dapat 100 angkat tangan, siapa yang dapat 80 angkat tangan, ya. Seperti itu. Oke. Sebelum Bapak hasilnya karena sudah ada, kalian sudah bisa melihat. Oke. Berikutnya untuk evaluasi tadi sudah selesai? Sudah. Cung yang ya. Ya. Siapa yang dapat nilai sempurna 100? Waduh, oke, kita beri aplaus untuk yang dapat 100, alhamdulillah ya. Yang belum dapat nilai 100, kalian berusaha lagi untuk bisa lebih baik lagi ya. Tetapi nilai kalian semuanya di atas KKM kan? Didapatnya alhamdulillah, pasti paling kecilnya 80. Oke, terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, tolong perhatikan ke depan. Ya, kita sudah di akhir pembelajaran. Alhamdulillah pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Kelompok yang terbaik pun sudah ada. Semuanya hasil kesimpulannya tadi sudah didapat bahwa kita hari ini sudah mempelajari bagaimana kita menyajikan sebuah teks prosedur. Diawali dengan cara berkelompok melalui pengamatan. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, sekaligus ada penugasan secara proyek untuk kalian di rumah. Individu. Kalau tadi diawali dengan kelompok, ini tugasnya individu. Formatnya seperti apa? Sama seperti itu, nanti Bapak share lewat Google Form, ya. Google Form. Formatnya seperti itu. Cuma kalian membuat sebuah teks prosedur secara individu. Apa teks prosedurnya? Silakan kalian cari sendiri sumbernya yang bisa dilihat di kehidupan sehari-hari atau yang sering kalian lakukan. Itu. Jadi materi yang akan datang kita adalah evaluasi tentang seluruh materi bab 3, yaitu teks prosedur. Dengan ada tagihan 1 dari KD terakhir dari 4.6, kalian membuat secara individu sebuah teks prosedur dalam bentuk proyek. Waktunya 5 hari. Silakan kalau sudah selesai nanti unggah hasilnya ke Google Classroom ataupun link Google Form yang Bapak akan rilis mulai esok hari. Ya, penilaiannya sama saja, ragu-ragunya, kelengkapan dan segala macam dan ketepatan waktu. Paham ya? Siap ya? Seperti itu ya? Paham tidak? Alhamdulillah. Terima kasih putra-putri tercinta semuanya. Materi kita sudah selesai di hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Atas kerjasamanya Bapak terima kasih, ucapkan terima kasih, dan tidak lupa ilmu yang baru saja kalian terima semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi orang yang serba teratur ya, berurutan melalui langkah-langkah yang kalian lakukan. Itu saja, semoga bermanfaat dan ilmunya bisa berguna untuk kalian di masa yang akan datang. Kita tutup dengan sama-sama berdoa ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa.
kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik, dan mudah-mudahan ilmu yang diserap oleh kalian di hari ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari dan bermanfaat. Itu saja, Bapak pamit undur diri dari kelas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.